Selamat berjumpa bersama saya dalam acara YouTube Serambi Religius. Semoga semua umat beriman penuh dengan sukacita merayakan hari Minggu pada tanggal 22 November, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita dengan merenungkan bacaan-bacaan pada Injil hari Minggu Kristus Tuhan Raja Semesta Alam. Bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, "Wahai domba-dombaku, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba." Sementara dalam bacaan yang kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sementara dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami akan memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan seterusnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemimpin yang bersimpati dan empati. Ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencermati bacaan-bacaan pada hari Minggu, hari raya Kristus Raja Semesta Alam ini, maka sesungguhnya menelisik di dalam diri kita adalah siapa itu Raja Semesta Alam. Maka kalau merenungkan tentang pesta Kristus Raja Semesta Alam, saya terbayang sekitar 19 tahun yang lalu saya berada di kota Pematang Siantar, Medan, Sumatera Utara. Ketika perayaan Kristus Raja itu sangat luar biasa antusiasme umat. Mereka datang dari berbagai kampung, dari stasi, dengan membawa makanan, dengan membawa minuman. Pakaian mereka indah-indah. Kelompok ibu-ibu itu penampilannya luar biasa. Rambutnya disanggul, bibirnya merah bukan main. Dan berbagai macam perlombaan. Dan kita sebagai para frater, ya kita hadir, kita ikuti acara itu, dan kita menikmati. Dan bagi orang yang berkompeten, diberi kepercayaan untuk menjadi juri. Indah sekali kalau melihat gaya para dirigen. Ada yang gayanya macam-macam hal. Dan pulang dari tempat pesta, biasanya para frater merenungkan dan merasanya sebagai lelucon. Tetapi menurut saya bukan sekedar lelucon biasa. Ini adalah lelucon yang penuh dengan nilai esensi rohani, yaitu mereka sangat menjunjung tinggi. Dia adalah Raja Semesta Alam. Raja Holland segala raja. Raja hanya segala raja. Maka saya kadang-kadang bertanya, orang Batak itu kalau menyapa orang, Horas. Apa kepanjangannya Horas? Orang mengatakan bahwa Horas itu adalah Holland Raja Sude. Semuanya adalah raja. Wah, kalau seandainya semua adalah raja, lalu Kristus sebagai apa? Raja di atas segala raja. Ya, boleh juga, tidak masalah. Tetapi mengakui Kristus sebagai raja, tentu dia memiliki keutamaan. Dan bagi saya, firman Tuhan kali ini adalah beliau memiliki dua sikap sekaligus, yaitu simpatik dan empatik. Simpati artinya apa? Dia melihat, dia memandang, dia meneropong. Karena simpati artinya si melihat, patos artinya hati. Dia melihat hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan empati berarti empati, in, masuk, patos artinya hati. Dia masuk ke dalam kedalaman hati orang yang bersangkutan. Maka luar biasa Allah Bapa kita itu. Dia adalah bersimpati, tetapi lebih daripada itu dia menunjukkan rasa empati yang sangat luar biasa. Dan atas dasar sifatnya ini, maka dia mengajak kita semua umat beriman harus memiliki sikap empati, tidak hanya sekedar simpati. Maka ketika dia berkatakan kepada mereka semua, wahai kamu semua umat beriman, haruslah Anda sadar bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu masih muncul pertanyaan dari umat. Kapan kami melakukannya itu untuk Kristus adalah Raja? Wah, saudaraku yang terkasih, yang kalian lakukan untuk saudara-saudariku yang paling kecil, itulah yang kalian lakukannya untuk aku. Maka kepada kita semua di hari raya Kristus Raja semesta alam ini, marilah kita mengikuti teladan hidup Yesus Kristus Raja semesta alam dengan berlaku empati, yaitu masuk ke dalam hati orang, mengambil sikap, aksi nyata, ikut merasakan, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Inilah ciri pemimpin, inilah ciri gembala yang kita cari, dan semoga kita menemukannya itu dari dalam keluarga kita. Kepada keluarga semua saya mengajak, ibu dan bapak, apakah ada berempati dengan anakmu atau tidak? Ketika anakmu sakit, kamu malah membuat status di WhatsAppmu. Ketika orang sakit, kamu malah menyanyi dangdut. Ketika orang meninggal, kamu malah bersuka cita. Di mana rasa empati kita? Atau di lingkungan komunitas basis, atau lingkungan gereja, atau lingkungan parokial, apakah kita sudah menunjukkan rasa empati kita? Tunjukkanlah rasamu bahwa sesungguhnya penderitaan sesama adalah penderitaanku, dan kebahagiaan sesama adalah kebahagiaanku. Dengan demikian nama Allah dimuliakan. Semoga Kristus Raja semesta alam menjadi Raja atas kita dan mengikuti teladannya sebagai pemimpin yang siap berempati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.